Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Yantria. Saya seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit teori pembelajaran saya tentang dunia bisnis. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Dalam masyarakat, organisasi harus dikelola secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola interaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi non-profit dan profit. Organisasi non-profit lebih berorientasi pada tujuan nilai sosial, sedangkan organisasi profit lebih menekankan kepada pencapaian laba bisnis. Secara terminologis, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis juga tidak terlepas dari aktivitas pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang dapat melibatkan orang atau perusahaan. Sehingga, berbicara tentang bisnis maka identik dengan perusahaan. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi perusahaan. Yang pertama, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah hubungan antara keinginan manusia dengan faktor-faktor produksi. Keinginan manusia untuk memperoleh dan mengonsumsi barang jasa dibedakan menjadi dua, yaitu keinginan yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa yang diinginkan dan keinginan yang tidak disertai kemampuan membeli. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi dengan mengelola sumber ekonomi yang ada agar dapat menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan memperoleh keuntungan dan menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Adapun sumber ekonomi yang dikelola perusahaan, yang pertama adalah uang. Uang merupakan suatu persyaratan utama untuk mencapai operasi perusahaan. Maksudnya adalah uang diperlukan untuk penyediaan pabrik dan perusahaan, membeli bahan baku dan membayar upah karyawan. Yang kedua adalah mesin. Mesin merupakan perangkat proses produksi barang. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah proses produksi dari yang sederhana sampai yang memakai teknologi tinggi. Melalui produksi ini, perusahaan melakukan produksi barang dan jasa yang akan dijual ke pasar atau konsumen. Yang ketiga adalah material. Nah, material merupakan barang-barang yang menjadi bagian dari barang jasa yang diproduksi dan ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat adalah manusia.